Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang menghasilkan energi bagi tubuh manusia, seperti pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, serta membantu keluarnya feses. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat ada dua. Yang pertama karbohidrat sederhana, yang kedua karbohidrat kompleks. Di karbohidrat sederhana itu yang pertama itu ada monosakarida yang merupakan molekul dasar karbohidrat. Yang kedua itu ada disakarida, di mana dia terbentuk dari dua monosa yang dapat saling terikat. Yang ketiga itu ada oligosakarida, yaitu gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Selanjutnya kita masuk ke karbohidrat kompleks. Di karbohidrat kompleks itu ada polisakarida, di mana terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga dengan polisakarida non-fatty. Selanjutnya kita masuk ke sumber karbohidrat yang bisa kita peroleh dari padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan kering, dan juga gula. Contoh olahan dari bahan-bahan di atas tadi seperti bihun, mie, roti, lalu tepung-tepungan, atau selai, sirup, dan lain-lainnya. Sumber makanan karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia ada seperti beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut bulus. Makanan yang berasal dari makanan yang dikunyah akan bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu dekstrin. Makanan yang hanya terdiri dari karbohidrat saja akan tinggal di lambung sebentar atau kurang dari 2 jam dan segera diteruskan ke usus halus. Pada usus halus, enzim amilase ini dikeluarkan oleh pankreas mencerna amilum menjadi dekstrin, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian diserap oleh dinding usus, masuk ke cairan limfa, kemudian ke pembuluh darah kapiler, dan dialirkan melalui vena portal ke hati dalam waktu 1-4 jam setelah selesai makan. Pati non-karbohidrat atau serat makanan ini seperti selulosa galakta dan pentosa dan sebagian pati yang tidak dicerna masuk ke usus besar fermentasi yang meningkat di usus besar menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan sebagai flatus atau kentut. Sisa karbohidrat yang masih ada dibuang menjadi tinja. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu penyimpanan glukosa. Peran utama karbohidrat yaitu menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh lalu diubah menjadi energi. Kelebihan glukosa akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Karena salah satu fungsi hati juga menyimpan dan mengeluarkan glukosa sesuai kebutuhan tubuh. Lalu kelebihan karbohidrat di dalam tubuh juga dapat diubah menjadi lemak yang terjadi di dalam hati lemak ini. Hati lemak ini dibawa ke sel-sel lemak yang dapat menyimpan lemak dalam jumlah yang tak terbatas. Yang ketiga, penggunaan glukosa untuk energi. Bila glukosa memasuki sel, enzim-enzim akan memecah menjadi bagian-bagian kecil yang menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air, serta dapat juga disusun kembali menjadi lemak.
Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Yang pertama itu ada penyakit kurang kalori dan protein. Penyakit ini menyerang anak yang sedang di masa pertumbuhan. Usianya sekitar 2-4 tahun. Dan penyakit ini juga menyerang orang dewasa dengan gejala klinis hangat edema atau busung lapar. Biasa disebut juga dengan penyakit kelaparan. Yang kedua ada namanya penyakit kegemukan. Kegemukan ini merupakan dampak dari ketidakseimbangan asupan energi dengan penggunaan energi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat membentuk jaringan lemak. Yang ketiga, diabetes mellitus atau penyakit gula. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh genetik, imunologi, lingkungan, dan gaya hidup. Kesimpulannya, karbohidrat merupakan sumber utama untuk menghasilkan energi. Kenyataannya, orang Indonesia itu membutuhkan karbohidrat antara 80 sampai dengan 90% dari total kalori yang didapat setiap hari. Selain itu, karbohidrat juga berfungsi untuk memberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, dan juga membantu pengeluaran feses. Kelebihan atau kekurangan karbohidrat dapat berdampak terhadap gangguan kesehatan kita.